Jika keberhasilan sebuah bisnis hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, maka bisnis apakah yang sekiranya bisa ditekuni oleh seorang lulusan kedokteran hewan yang memiliki pengalaman bekerja di bank? Jawabannya bisa ditemui pada sosok Zulkarnaini. Pilihannya jatuh pada bisnis tour and travel. Alasannya sederhana, karena ia belum pernah naik pesawat sebelumnya. Berbekal 8 juta rupiah untuk membeli unit komputer, memasang jaringan internet, dan deposit pembayaran tiket, Zulkarnaini segera menemui hadangan yang pertama sebagai wirausahawan pemula. Saya cari sekeliling Bogor, ternyata nyewa tempat itu sangat-sangat mahal. 1 tahun ada yang 60 juta, ada yang minta 100 juta per tahun, ngambilnya 5 tahun, sementara tabungan saya itu tidak cukup untuk nyewa tempat. Jadilah kantor Biro Perjalanan Zulkarnaini yang pertama adalah di teras rumah sang mertua. Ia kemudian memberanikan diri untuk beriklan di radio dan surat kabar lokal. Hasilnya, 1-2 orang mulai menghubungi dan memanfaatkan jasanya. Hanya saja, semua masih dengan sistem yang sangat merepotkan. Waktu saya memulai buka travel, saya bekerja sama travel agent lain itu sangat susah. Boleh saya bekerja sama, tapi bookingnya harus pakai telepon. Terus kalau jadi tiketnya saya harus ambil ke sana menggunakan namanya LG. Akhirnya saya lihat ini susah banget memulai ini. Beruntung, sistem yang merepotkan itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang melek teknologi, berkembang dan diberlakukanlah sistem elektronik tiket. Berbekal kemampuan IT yang mumpuni, Zulkarnaini kemudian menciptakan dan mengembangkan sistem travel keagenan. Sistem yang memudahkan siapapun yang ingin menjadi agen travel ini pada mulanya mendapat kecaman banyak pihak. Itu adalah artinya sampai-sampai karyawan saya nggak nyaman bekerja. Mereka pengen keluar karena tiap hari diteror sama travel agent. Wah, apa-apa nih MBC men-share, membagi ID ke orang sembarangan gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sampai sekarang malah mereka banyak yang meniru hal yang sama gitu. Jika biro perjalanan lain menguatkan penjualan di sektor pelayanan perjalanan wisata, kini biro perjalanan milik Zulkarnaini memilih mengembangkan sistem keagenan yang mereka pelopori. Jadi agen-agen yang baru memulai, mereka nggak perlu harus menaruh uang di masing-masing airline. Mereka nggak harus punya PT dulu, mereka nggak harus punya ruko, punya kantor gitu. Dia punya laptop, punya internet, mereka sudah bisa menjalankan usaha ini. Meski demikian, bukan berarti tak ada layanan perjalanan sama sekali. 2 bulan sekali, ada perjalanan umroh yang dikelola oleh Zulkarnaini. Umroh itu sangat-sangat besar, karena kita tahu sekarang untuk haji waiting listnya lebih kurang nasional itu 9 tahun. Orang harus bisa naik haji. Nah dengan umroh, mereka daftar bulan ini, ya bulan itu mereka bisa berangkat. Dengan sistem keagenan yang menjadi jualan utamanya, kini MMBC, Biro Perjalanan yang didirikan oleh Zulkarnaini, memiliki 5 cabang yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia dengan agen yang tersebar lebih banyak dan lebih luas lagi, menghasilkan omset tak kurang dari 21 miliar rupiah per bulannya.